Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Nah, apa sih penelitian eksperimen itu? Nah, penelitian eksperimen adalah penelitian yang masuk dalam ranah penelitian kuantitatif. Nah, beberapa macam penelitian kuantitatif adalah eksperimen, korelasi, deskriptif, kuantitatif, dan survei. Berbeda dengan pengembangan yang saya jelaskan kemarin. Kalau pengembangan itu kita pakai model milik siapa, sedangkan kuantitatif kita pakai pendekatan yang mana. Jadi, untuk kali ini saya akan membahas tentang penelitian eksperimen. Kalau teman-teman ingin tahu tentang korelasi, korelasi itu biasanya ditandai dengan judul hubungan antara. Nah, sedangkan untuk deskriptif kuantitatif, kita tetap menggunakan kuantitatif, namun dalam penelitiannya kita mendeskripsikan temuan kita, biasanya pakai teknik survei. Dan ini ada sendiri penelitian survei, itu juga termasuk kuantitatif. Dari kesemua ini bisa menggunakan teknik SPSS untuk pengolahan datanya. Nah, namun untuk kali ini saya akan lebih memperdalam tentang penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini ada kelas kontrol, ada kelas treatment, dan banyaknya sampel dari dua kelas tersebut harus sama. Misalkan kelas kontrol itu ada 20, kelas treatment juga harus ada 20, dan harus sejenis. Kelas kontrol itu adalah kelas yang tidak diberi perlakuan, sedangkan kelas treatment itu kelas yang diberi perlakuan. Sehingga ketika kita ingin mencobakan metode sesuatu, harus ada dua kelas. Satu kelas yang tidak diotak-atik oleh peneliti, sedangkan kelas satunya yang diotak-atik oleh peneliti. Nah, kenapa sih harus sejenis? Apakah mungkin di dunia pendidikan ini kita harus mengambil sampel sejenis? Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, penelitian kuantitatif ini kita membahasnya penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini ada true eksperimen dan quasi eksperimen. Jadi ada dua. True eksperimen ini yang bagaimana? Kelas tidak dapat diotak-atik, sampel harus sama, dan karakteristik harus sama. Ini adalah penelitian yang memang benar-benar penelitian eksperimen. Kelas tidak dapat diotak-atik, jelas ketika kita mengambil kelas kontrol 20, kelas eksperimen pun juga harus 20. Jadi tidak boleh satunya 15, satunya 20. Sampel juga harus sama dan karakteristik juga harus sama. Nah, di dunia pendidikan apakah mungkin hal-hal tersebut bisa diterapkan padahal anak-anak termasuk individu yang unik yang karakteristiknya itu berbeda? Nah, lalu bagaimana? Nah, untuk true eksperimen ini bisa diterapkan pada dunia sains, dunia kedokteran yang mengambil sampel seperti tikus putih sehingga karakteristiknya sama, jelas sampelnya pun juga sama. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk eksperimen kuasi menurut Prof. Degang, nah ini kelasnya dapat diotak-atik. Ini yang kuasi eksperimen, berbeda dengan true eksperimen tadi. Banyak sampel harus sama, ada kelas kontrol, ada kelas treatment. Kalau kelas kontrolnya 20, kelas treatmentnya juga harus 20. Ketika ada anak yang tidak masuk, ada dua anak terserang pilek tidak masuk di salah satu kelas, penelitian tetap dilanjutkan. Karena peneliti boleh mengatur kelas pada saat penelitian, tapi alangkah baiknya jika kelas kontrol dan kelas eksperimen ini tidak sama, penelitian dihentikan. Kalau anaknya sudah masuk, baru kita memulai penelitian lagi untuk hasil yang lebih baik lagi. Nah, untuk gagasan PTK, Profesor Sohib itu berangkat dari hal-hal seperti ini. Penelitian eksperimen itu tidak dapat digunakan dalam dunia pendidikan karena jangka waktunya pun juga lama. Jika penelitian kuantitatif terpaksa harus kita ambil dalam menyelesaikan masalah di kelas tersebut, pasti jangka waktunya akan lama karena terdapat kelas kontrol.
kelas treatment, dan juga karakteristik anak ini tidak sama. Sedangkan eksperimen ini membutuhkan karakteristik dari sampel itu yang sama. Nah, karakteristik anak berbeda karena anak adalah individu yang unik. Apakah mungkin disamakan pengambilan sampelnya? Nah, ini pasti sulit kan? Nah, tapi penelitian treatment ini tetap perlu dilakukan. Lalu bagaimana solusinya? Profesor Sohib memberikan solusi, buatlah PTK, penelitian tindakan kelas, karena di dalam PTK kita juga memberikan treatment kepada siswa, namun untuk sampelnya akan dibebaskan karena karakteristik anak yang berbeda tadi. Nah, penelitian PTK ini hampir sama dengan penelitian eksperimen karena di dalamnya ada treatment, harus ada beberapa siklus untuk jangka waktunya, dan juga harus ada refleksi untuk mengukur seberapa berhasilkah metode ini diterapkan. Kalau untuk eksperimen, cara mengukurnya dengan kelas kontrol dan kelas treatment. Sedangkan untuk PTK, cara mengukurnya dengan refleksi dan beberapa siklus itu tadi. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif, ini gagasan dari Prof. Anang. Kalau kuantitatif itu sampel semua sama, dan jika terdapat dua yang tidak sama akan dianggap sama, seperti terdapat 998 angsa berwarna putih, 2 angsa berwarna hitam, maka dua sampel itu tidak dianggap, sehingga semua angsa akan berwarna putih. Sedangkan penelitian kualitatif akan menjabarkan seluruh angsa, sebab dua angsa hitam itu kenapa, dan kenapa 998 angsa itu berwarna putih. Nah, karena penelitian kualitatif menurut Prof. Ana adalah penelitian yang lebih humanis karena instrumen yang digunakan adalah human. Jadi sangat berbeda ya teman-teman. Penelitian kualitatif itu seperti apa, kuantitatif seperti apa, dan pengembangan itu seperti apa. Nah, sekian penjelasan saya. Selamat belajar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.